Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitridia Umami dengan NIM 2019143730 dari kelas 5U, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing Ibu Endang Surtioni, SPD, MPD. Definisi bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno tahun 2004, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi dan manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yaitu proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku. Fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya, agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fasilitasi. Memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Yang ketiga, penyesuaian. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, penyaluran. Membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Yang kelima, adaptasi. Membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Yang keenam, pencegahan atau preventif. Mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Ketujuh, perbaikan. Memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi atau memberi perlakuan agar pola pikir peserta didik menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Kedelapan, penyembuhan atau kuratif. Pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kesembilan, pemeliharaan. Membantu peserta didik agar dapat menjaga, mempertahankan situasi kondusi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas. Kesepuluh, pengembangan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Untuk itu, program bimbingan harus sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Sasaran bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu atau siswa secara optimal, agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya.
Yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dijabarkan dari tugas-tugas perkembangan peserta didik pada jenjang persekolahan tertentu dengan memperhatikan bidang-bidang bimbingan untuk jenjang persekolahan tersebut. Lingkup bimbingan dan konseling. Pertama, yaitu segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup fungsi-fungsi. 1. Pencegahan. 2. Pemahaman. 3. Pengetasan. 4. Pemeliharaan. 5. Penyaluran. 6. Penyesuaian. 7. Pengembangan. Dan 8. Perbaikan. Yang kedua adalah segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Dalam hal tertentu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa, akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Yang ketiga yaitu segi layanan. Dilihat dari segi layanan yang diberikan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi layanan-layanan 1. Pengumpulan data, pemberian informasi, penetapan, konseling, alih tangan kasus, dan penilaian tindak lanjut. Yang keempat yaitu segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi atau sosial. Asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan. Menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Kedua, kesukarelaan. Adanya kesukaan dan kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. Ketiga, keterbukaan. Agar peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan sekitarnya. Keempat, kegiatan. Agar peserta didik berpartisipasi aktif. Kelima, kemandirian. Dengan cara mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya. Keenam, kekinian. Permasalahan yang dilayani dalam kondisinya sekarang. Ketujuh, kedinamisan. Sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu maju, tidak menonton dan terus berkembang secara berkelanjutan. Kedelapan, keterpaduan. Pelayanan yang diberikan saling menunjang, harmonis dan terpaku dalam bekerja sama. Kesembilan, keharmonisan. Tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Ke-10, keahlian atas dasar kaidah-kaidah profesional. Ke-11, ahli tangan kasus. Pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas permasalahan peserta didik mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi siswa mencapai kemandirian, sehingga mampu memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa. Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi progres atau hasil pelayanan bimbingan dan konseling secara melakukan perbaikan, tindak lanjut, memanfaatkan hasil evaluasi. Baiklah, itulah video yang saya buat hari ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.